Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sinyal sinusoidal dengan kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Harumdani Dwi Astuti, lalu Alvin Julfa Anturida, dan terakhir Raffi Puji Prasetyo. Gelombang sinusoidal merupakan gelombang periodik yang berulang secara teratur dari 0 derajat hingga 360 derajat. Gelombang sinus menggambarkan berubah nilai secara halus dan berkesinambungan sesuai fungsi matematika sinus atau kosinus. Pada satu periode penuh dari puncak positif melewati titik 0 hingga mencapai puncak negatif dan kembali lagi ke posisi awal. Pola gelombang seperti ini banyak digunakan untuk merepresentasikan fenomena alam maupun teknik, seperti arus listrik AC, getaran mekanik, dan gelombang suara. Persamaan umum sinyal sinusoidal dapat dituliskan dalam bentuk fungsi kosinus maupun sinus, yaitu Vt sama dengan A cos dalam kurung omega t plus fase, atau Vt sama dengan A sinus dalam kurung omega t ditambah fase. Kedua bentuk ini mewakili gelombang periodik yang memiliki amplitudo, frekuensi, dan fase tertentu. Amplitudo menunjukkan nilai puncak sinyal, sedangkan frekuensi sudut menentukan seberapa cepat gelombang berulang setiap detik. Parameter adalah frekuensi dalam Hertz, dan T besar menyatakan periode atau waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus penuh. Sementara itu, fase menggambarkan pergeseran awal gelombang terhadap titik referensi waktu. Persamaan ini menjadi dasar dalam analisis sinyal AC, getaran, komunikasi, dan berbagai fenomena periodik lainnya. Di sini kita akan menentukan parameter dari persamaan soal. Diberikan contoh soal Vt sama dengan 20 cos 314 ditambah 45 derajat. Untuk menganalisisnya, persamaannya disesuaikan dengan bentuk umum sinyal sinusoidal, yaitu Vt sama dengan A cos dikali frekuensi sudut ditambah radian. Dari bentuk tersebut, kita dapat langsung melihat bahwa amplitudo sinyal ada nilai koefisien di depan fungsi kosinus, yaitu 20 volt. Nilai ini menunjukkan besar puncak maksimum dari gelombang sinusoidal. Selanjutnya, frekuensi sudut menunjukkan seberapa cepat gelombang berputar atau berulang dalam satuan radian per detik. Pada persamaan yang diberikan, nilai frekuensi sudut dapat langsung diambil dari koefisien variabel waktu T, yaitu 314 radian per second. Dengan mengetahui frekuensi sudut, kita dapat menghitung frekuensi dalam Hertz menggunakan rumus F sama dengan frekuensi sudut dibagi 2pi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sinyal memiliki frekuensi 50 Hz, yang berarti gelombang melakukan 50 getaran setiap detik. Selanjutnya, untuk menghitung periode, itu adalah menyatakan waktu yang diperlukan sinyal untuk menyelesaikan satu siklus penuh dari satu ke puncak berikutnya. Periode dapat dihitung menggunakan rumus T sama dengan 1 per F. Dengan frekuensi 50 Hz, diperoleh periode sebesar 0,02 detik atau 20 milidetik. Nilai ini menggambarkan seberapa cepat satu gelombang lengkap terbentuk dalam sinyal sinusoidal tersebut. Selanjutnya, fase merupakan parameter yang menunjukkan seberapa jauh gelombang bergeser terhadap titik awal waktu. Pergeseran ini dapat dinyatakan dalam satuan derajat atau radian. Jika nilai fase bernilai positif, sinyal dikatakan mendahului atau terjadi lebih cepat dari sinyal acuan. Sebaliknya, fase negatif menunjukkan sinyal tertinggal dari acuan. Pada contoh ini, nilai fase adalah plus 45 derajat. Artinya, sinyal ini mendahului sinyal sinus murni sebesar 45 derajat. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian menggunakan LT-Spice. LT-Spice hanya menyediakan sumber sin, sehingga sinyal kosinus tidak bisa dimasukkan langsung. Karena cos dan sin hanya berbeda fasa 90 derajat, sinyal cos dapat diubah menjadi sin dengan menambahkan fasa 90 derajat pada fungsi cos. LT-Spice tetap menghasilkan gelombang yang sama seperti kosinus. Pada LT-Spice, terdapat parameter yang harus diselesaikan, yaitu sin yang berisi V off atau offset DC, V amplitude, frekuensi, delay, redaman atau theta, dan juga V pi atau fasa. Lalu nilai dari soal dapat dimasukkan dengan nilai amplitude 90, nilai frekuensi 50, nilai fasa 70, dan terdapat perintah yang harus dilengkapi juga sebelum menampilkan gelombang sinus pada LT-Spice ini. Perintah tran digunakan untuk melakukan simulasi transient atau simulasi terhadap waktu. Karena dimulai dengan detik ke-0 dan frekuensi yang dihasilkan dari soal tersebut 50 Hz,
Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu gelombang penuh yaitu 0,02 detik. Jadi, di sini angka keduanya akan ditulis 0,4. Selanjutnya, pada contoh kedua, menghasilkan frekuensi lebih besar. Dari soal, VT sama dengan 20 cos 314T plus 70 derajat. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu periode juga lebih besar. Dengan langkah-langkah yang sama seperti ketika memasukkan data pada contoh soal pertama. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Sinyal sinusoida adalah sinyal dasar yang berbentuk gelombang periodik dan dapat dinyatakan dalam bentuk sinus atau kosinus. Dan keduanya sebenarnya sama, namun berbeda fasa, yaitu 90 derajat, yang memiliki amplitudo, frekuensi, periode, fasa sebagai parameter utamanya. Perubahan amplitudo hanya mempengaruhi tinggi puncak gelombang. Perubahan frekuensi mempengaruhi kecepatan gelombang, sedangkan perubahan fasa hanya menggeser gelombang ke kanan maupun ke kiri tanpa mengubah bentuk gelombangnya. Pada LT Spice, sinyal cos harus ditulis sebagai sin karena LT Spice hanya menyediakan sumber sinusoidal, sehingga fasa ditambahkan untuk menyelesaikan bentuk kosinus. Simulasi dilakukan menggunakan perintah tran untuk menampilkan bentuk gelombang terhadap waktu. Dengan memahami konsep parameter, analisis sinyal menjadi lebih mudah baik secara teori maupun simulasi. Baik, sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan mengenai sinyal sinusoidal. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman memahami dasar sinusoidal dengan mudah. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir.